Kayak saya, pembantu saya orang Islam, hampir 2 bulan nggak pernah sholat saya lihat. Saya sejak Letnan 2 sampai kolonel direkrut, tapi nggak mau terpengaruh, tidak akan terpengaruh, mati tidak akan terpengaruh saya. Saya di Geria Angkasa, di Geria Lide ini, saya udah bersumpah demi kebenaran, demi leluhur kawitan, nyawa saya pertaruhkan. Kalau sudah begitu prinsip kita pegang, demi kebenaran, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Kebenaran leluhur kawitan udah pasti. Kalau ajaran orang India itu, ajaran yang lari ke Amerika itu benar, harusnya dia bisa membuat India dewata atau Amerika dewata. Kenyataan di India tuh Sungai Yamuna, Sungai Gangga tercemar sekarang. Mewakili semua, bukan lagi sebagian, semua umat yang hadir di sini, khususnya umat Hindu. Pasti. Satu pun jangan tidak pasti. Ampura, maaf yang di luar umat kami, Pak Eko dan jajaran. Ini internal, Pak. Tidak ada menyangkut umat lain. Internal kami memang ada sesuatu seperti yang dilarang pemerintah. Umat Bapak. Umat Bapak kan ada HTI, FPI, resmi pemerintah melarang. Di kami juga ada resmi dilarang. Tapi ada terus. Mohon maaf ini dia mengambil dari berita dan pernyataan pemerintah. Pemerintah melarang FPI, melarang HTI. Pertanyaannya, masih ada kah? Katanya masih ada. Organisasinya, izinnya cabut. Begitu juga di kami, Pak. Nah untuk itu, ide dana semeton sarang-sarangnya, tunda dulu Pak Aris, masih persiapan tayangan Pak Aris. Kebetulan ada narasumber dari Kementerian Pertahanan. Karena apa? Kita harus tahu wawasan Hindu Nusantara. Ampura Ratu Haji, kita yang nyabot, pandai dijelaskan dari Kementerian Pertahanan. Pak Aris, Pak Brigjen. Om Swastiastu, Om Mawignawastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewa Tayan Agung, betara kawitan leluhur, agar karena berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Tentunya kita bersyukur dan terima kasih juga kepada para mutekala yang persumiakan sehingga tidak mengganggu. Semoga dilancarkan semua. Yang saya hormati Tuan Haji Putri Dunia, saya tidak ulang lagi siapa beliau, bagaimana beliau sudah diuraikan tadi. Yang saya hormati para Ide Bawati, para pemangku, pria adat, bendesa adat mungkin yang ada, dan umat sedharma sekalian. Tentunya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan juga dari BPJS ya, apa asuransi ini yang berkenan hadir di tempat ini. Saya Brigadir Jenderal TNI Ketut Budi Astawa SOSMSI. Jabatan saya sekarang dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan saya juga merangkap sebagai mahasiswa S3 di sana. Mohon doa restunya, semoga saya secara pribadi bisa memimpin diri, dapat anugerah dari Ide Sesunan Sami, sehingga bermanfaat bagi diri dan bagi
umat serta bangsa dan negara. Apalah artinya andaikan Ketut Budi Astawa ini dapat anugerah besar dari Desa Kang Widiwase, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat bagi orang lain, atau bagi hidup dan kehidupan. Ini keinginan saya begitu, mohon didoakan. Yang selanjutnya di sini akan saya sampaikan, itu pertanyaan bagus sekali tadi. Ya, tepuk tangan dulu untuk penanya. Di sini akan saya uraikan sedikit bagaimana bangsa dan negara kita. Kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Kita harus kenali siapa negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita adalah negara satu-satunya yang terbentuk karena perjuangan para leluhur kita, founding father kita. Berapa pertumpahan darah, hilangnya nyawa demi kemerdekaan. Satu-satunya di dunia ini, Indonesia lah merdeka karena perjuangan dan pertumpahan darah. Baru yang kedua, Vietnam berguru sama Indonesia, belajar sama Indonesia. Dia pun merdeka karena perjuangan, karena berguru sama Indonesia, sama leluhur kita. Tolong para pemangku sami, arahkan kekuatannya ke saya, sehingga kekuatan itu keluar karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, leluhur kita berjuang dengan bambu runcing, dengan keris, dengan keyakinan, melawan musuh yang menggunakan senjata modern. Secara logika nggak ada masuk akal bisa menang. Kenapa bisa menang? Kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat Tuhan, sehingga kita bisa menang. Nggak ada rumusnya Bapak Ibu sekalian. Bedil itu senjata, jarak 100 meter aja bisa nembak kita. Ini bambu runcing, jarak dekat baru bisa kenakan atau bisa menang. Tidak mungkin. Disinilah dijabarkan lagi dalam lagu Indonesia Raya. Salah beberapa bait saya buka itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau jiwa yang kuat, walaupun badan itu lemah, tidak ada masalah. Mari kita buka siapa almarhum Jenderal Sudirman. Paru-parunya sebelah, sakit-sakitan, napas susah, jalan susah, tetapi masyarakat rela dengan ikhlas menandu beliau, menggendong beliau, mengangkat beliau. Kenapa? Karena almarhum Jenderal Sudirman mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ide Sang Hyang Widiwase, sehingga kun fayakun Allah itu bekerja pada diri beliau. Walaupun dia sakit-sakitan, se-Indonesia, orang Bali, orang Batak, orang Sumatera, orang Sulawesi yang keras-keras itu, semua tunduk setia taat kepada apa yang disampaikan oleh almarhum Jenderal Sudirman. Ampura Iden Alingsir, tidak sampun boleh penugerahan dari Ratu. Kita jangan dilanjutkan dikit yang dan turun sebelum boleh penugerahan dari Iden Alingsir. Saya lanjutkan. Jadi catur warna di sini, Brahmana itu adalah siapapun dia yang memahami tentang Tuhan, tentang ketuhanan, tentang spiritual, tentang ajaran agama, mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mampu memberi pencerahan kepada umat siapa saja di mana saja, itulah namanya Brahmana jati. Bukan karena di Dwi Jati, kayak Dewa Matahari, karena salah satu sebutan Sang Wiku adalah Sang Hyang Surya.
Apa pernah umat sedharma, matahari besok jam sekian muncul ya, jam sekian tolong mati ya, saya mau ada kegiatan gitu. Nanti jam sekian masuk, apa pernah begitu? Tidak pernah. Tapi beliau tetap menyinari. Mau bangkai, mau orang baik, orang jahat, mau kotoran, tetap diberi sinar yang sama. Itulah hakikat. Orang yang tingkatan hakikat atau makrifat, kalau di sini tingkatan dewa atau tingkatan Tuhan, dia akan memberi penjelasan. Cening, apa yang cening sampaikan benar, simple, kewale, kan bapak nunda tinggalin nih, ngujang tuan yang omongan, nah gitu loh. Kenapa itu yang disampaikan? Yang bapak maksudnya ini yang dijelasin. Kenapa punggung tangan? Tidak salah, punggung tangan betul yang diomongin, itu memang begitu. Coklat berbulu, lubang-lubang kecil, ada permata, karena ada pakai permata gitu kan. Benar yang diomongin, gitu. Tapi posisinya keliru. Demikian juga umat sedharma. Aliran ini, sampelaya asing ini adalah ancaman transnasional. Kalau di Kementerian Pertahanan menyampaikan ancaman itu ada 3. Ada ancaman militer, ada hibrida, ada non-militer. Ini ancaman non-militer. Ancaman non-militer ada 7 dimensi. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi. Ideologi kita apa Bapak Ibu sekalian? Pancasila. Pancasila nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi upacara-upacara itu Bapak Ibu sekalian, karena ini dipakai menyerang. Upacara-upacara menyebabkan umat itu miskin. Betul nggak? Pemborosan. Kemudian mempersembahkan daging dibilang mempersembahkan bangkai. Makan daging dibilang pemakan bangkai. Kayak dia itu Tuhan saja. Di Hindu juga ada begitu ini. Seolah dia dirinya udah Tuhan. Wah, ini belum sadar. Itu nanti neraka. Ini nanti kelompoknya di dunia ini aja. Begitu, sama. Dia itu konsepnya mendewakan, menuhankan manusia. Ini Bapak Ibu sekalian umat sedharma, nanti dibuka setelah pulang dari sini. Aste Iswareyu. 8 ciri kebesaran Tuhan itu, kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Isi tua wasi tua yang terkamawasa itu dan seterusnya itu dibuka. Adakah si Krishna Caitanya Mahaprabhu itu, Prabhupada itu, atau si Sai Baba itu memenuhi syarat 1 saja di antara itu? Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi itu dituhankan oleh dia. Kenapa kita ikut? Hati-hati tolong Bapak Ibu sekalian. Karena cara dia menggunakan hipnotis yang diakademiskan hipnoterapi. Hati-hati. Kalau kita ngomong sama dia terbius kita, terbawa. Hati-hati tolong. Begitu datang tolak dia. Begitu ngomong ini udah, gak usah, saya udah tahu gitu aja. Dan perlu diketahui juga, Bhagavad Gita yang dimaksud dia adalah Bhagavad Gita as it is, atau Bhagavad Gita yang karangan, yang Sai Baba, yang ini ada fotonya perempuan, sampai punya. Saya 2 kali jadi narasumber di ulang tahunnya Hari Krishna, dikasih masing-masing. Seminar, saya tanyakan sesuatu yang dia tidak bisa jawab. Dikirim buku itu juga nggak dijawab, tapi wah karena pertanyaan bagus, nanti saya kirimin buku Pak, alamat di mana? Itu cara dia supaya kita nggak ngomong lagi gitu. Dikasih buku kita. Tapi sekarang begitu saya buka dikasih pertama, tak fotonya Prabhupada di paling depan. Loh, ini manusia biasa, belum tentu lebih mulia dia daripada para pendeta saya, kan begitu? Maharsi biasa, nggak pernah membuat fotonya dia di depan. Ini siapa ini? Kok fotonya di depan, kan begitu? Sampai sekarang nggak saya buka. Dan itu sudah kita bahas. Bahasa Sanskertanya sama, tetapi terjemahannya dibelok-belokkan oleh kelompok itu. Kalau saya Bhagavad Gita versi leluhur kita
ide bagus mantre, Bapak SPD, gede puji MA. Itu yang patut kita baca. Itu baru lurus terjemahannya sesuai dengan adat budaya Hindu di Bali, itu di Nusantara. Kalau itu pasti menyalahkan Tuhan itu nggak ada. Coba lihat di YouTube, Sulingge lagi ngomong, mana ide sang Widiwase? Saya nggak tahu. Kalau tahu saya tahu nomor teleponnya, saya telepon dia. Katanya, waduh, ini kan gelok dia. Orang jelas ide sang Widiwase acintia, tidak terpikirkan. Makanya yang Islam yang fanatik dilambangkan, dia nggak mau, nggak boleh katanya. Allah tuh nggak boleh digambarkan, karena nggak mampu menggambarkan. Semakin kita cari siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, nggak akan ketemu kalau menggunakan otak dan mulut. Mencari Tuhan akan segera ketemu kalau menggunakan hati dan rasa. Dan nggak perlu diomongin, itu baru ketemu. Oh, ini ngalih isin suung, mencari isinya kosong, betul nggak? Orang tua kita kan bilang begitu. Bagaimana cara menemukan? Bisa nggak ngalih isin suung? Bisa kalau tahu, bisa kalau mampu. Tahu kalau nggak mampu nggak bisa juga. Contoh sekali agar gampang dipahami, mesin jahit. Coba mesin jahit, jarumnya longgarin dikit, klak langsung patah dia. Nggak bisa pakai menjahit walaupun kain tipis, betul nggak? Apalagi kain lepis. Tetapi begitu jarumnya pada posisi yang kerat, kuat ya, mau kain lepis dibolak-balik, ditebelin, cek, bisa aja dijahit, terjahit dia, menyatu dia, betul nggak? Inilah hakikat. Banyak sekarang umat kita ngomong di media tentang aksara, tentang nyamu papa, gitu kan? Tentang spiritual. Ampure, kalau boleh saya sarankan yang hadir di sini, tolong janganlah itu di share di media. Kalau yang kerawan, nggak usahlah di share di media. Kenapa? Itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Oh, jelas keyakinan berbeda kok, betul nggak? Jangankan masalah keyakinan urusan sini, mata ini aja. Ada orang pakai baju kuning, terlalu ngejreng sekali orang itu. Padahal dia memang senangnya baju kuning ini misalnya. Ada pakai baju merah, masa laki-laki pakai baju merah gitu kan? Padahal memang dia senangnya itu. Jadi disinilah ajaran itu ada desa kale padre, desa mawe care, siku dan ring raga. Kalau belajar agama jangan diomongin, karena agama bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk diyakini dan dilaksanakan. Kalau udah memperdebat, buktikan omongan saya. Jangankan kita yang walake, Sulingge sama Sulingge ngomong agama itu pasti ribut ya. Kenapa ribut? Karena memiliki kemampuan jenana yang berbeda. Entah agama permanenya, entah anumananya, analisisnya, entah pratyaksa permanenya, cara melaksanakannya pasti berbeda. Betul nggak? Coba jero mangku, saya kan kalau di Papua semua guru udah saya datengin, di Jawa hampir banyak guru juga saya datengin. Namanya pemangku yang mempuja di itu beda-beda. Kalau prisandianya sama karena umum kan. Tapi begitu panca sembah sama nggak? Beda. Jangan diributkan. Oh, kenapa salah itu? Nggak usah sok-sok pinter nyalahkan. Wong sesunan di dia bisa. Contoh sama dengan begini. Kita ngomong ketemu sama orang Inggris pakai bahasa Inggris. Ketemu orang Sunda pakai bahasa Sunda. Ketemu Jawa pakai bahasa Jawa. Memang yang diomongin berbeda maknanya. Kamu pergi kemana? Anjir badi kemana? Where are you going? Bahasa berbeda, tapi maknanya sama nggak? Itu nggak usah kita sesama umat Hindu menyalahkan, no. Tetapi kita tidak penting membahas itu. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Jero, Pak, ini kalau boleh nggak pedagingan itu mendemnya pemangku? Tar dulu, asas prioritas Allah dening tanya ke sang wiku, tak gitu kan? Kalau dia memang nggak mampu, karena niatnya terakhir yang paling kuat adalah niat suci, jangan ragu-ragu, tak gitu kan? Kalau ada anggaran, ada dana, ada Sulingge, bagus sekali, karena secara horizontal beliau sudah diwijati, kan begitu ya? Secara dunia beliau punya kewenangan, punya hak, tapi secara vertikal belum tentu ampure naliksir. Karena saya buka di
Manawadharma Sastra nih. Itu namanya Pradebaka. Secara dunia dia jelas sangat kok, betul nggak? Biar 1000 gende diguyang gini, biar runya memutih sampai matanya diputihkan lah gitu. Ya tetap aja Pradebaka memakan ikan itu, betul nggak? Niatnya memakan ikan dengan bahasa yang bijaksana. Nah inilah Pradebaka kayak Arif Krishna Sai Baba sama Raya Singh itu Pradebaka itu. Karena dia menyalah-nyalahkan ajaran yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, leluhur kita dulu Trisandi sing taen, Pancasembah sing apal, puja mantra sing nawan, tapi bisa menjadikan Bali menjadi pulau dewata. Betul nggak? Makanya saya waktu Simekrame sareng para sulingnya seprovinsi Bali saya sampaikan. Sekarang ampura lah jadi saya ulang ini. Sekarang mengkacakan tuh banyak sekali sulingnya profesor agama banyak. Hah? Tapi kenapa Bali tak karuan? Saya gitu kan. Dulu sulingnya di Bali hanya 3. Di Basak B, terus di hanya 3 lah itu tahun 70-an itu. Tapi aman dan semua. Kenapa demikian? Ini yang perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Karena kita zaman sekarang semua hanya pintar ngomong jenana marga. Agama perbana dikupas dengan jenana marga. Ilmu pengetahuan, 2 memunyi 2 ngomong doang. Teori melaksanakan belum tentu. Leluhur kita semua dulu bukan agama permana, pratyaksin permana dengan karma marga, dengan mengerjakan. Kayak sarjana pertanian tahu ilmu pertanian, wah begini bibit yang bagus, cara nanam tanahnya pH-nya begini, kemudian pupuknya begini, nggak nanam ada hasil nggak? Leluhur kita nggak tahu teori pertanian, dari dulu nanam ada hasil nggak? Itu yang paling penting sebenarnya beragama adalah pratyaksin permana, melaksanakan. Yang kebenar, yang kepelih menurut orang nggak usah didengar. Kan kita upacara puja mantra untuk siapa? Kan kepada Ide Sang Hyang Widi, para dewata yang agung, bertanda kawitan leluhur dan Buddha kala, betul nggak? Yang berhak membenarkan menyalahkan ya beliau itu, bukan manusia. Siapapun dia nggak punya hak untuk menyalahkan atau mengoreksi. Ampura jadi semangat jadinya ngomong kayak apa ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah terbentuk nanti ini Ide Bawati Dr. Ketut Sregik SHMH, beliau nanti yang ini kan kalau sudah terbentuk itu tolong dikuatkan. Kita semestinya satya kepada leluhur kawitan, sepakat? Kenapa sakti kepada leluhur kawitan? Kita ada karena ada bapak ibu kita yang melahirkan kita. Bapak ibu kita terakhir karena leluhur kita, kakek nenek leluhur kita. Leluhur kita ada karena berdarah kawitan, betul nggak? Berdarah kawitan karena para dewa karena Tuhan. Kalau diaksarkan ongkare mengeluarkan 2 cahaya, ang mengeluarkan 2 cahaya, 2 cahaya ini menyatu ang gitu kan? Dan seterusnya sampai dasar sampai ya luas lah itu. Begitu. Buat nanti aweng-aweng adat. Udah belumnya aku juga benar syukur. Asal di desa itu sepakat juga benar. Upacara nih aku. Kalau Bapak Ibu nanti pulang ke Bali coba. Desa saya desa Busung Biu. Saya contohkan desa Busung Biu. Masing-masing Banjar itu Dadio berbeda-beda. Masing-masing kabupaten aja beda kok, betul nggak? Masing-masing kecamatan berbeda, masing-masing desa berbeda, di desa masing-masing dadia berbeda. Tidak penting kita meributkan perbedaan, jelas ini? Tetapi penting kita tahu perbedaan itu. Oh kalau pasak gini toh, oh kalau soroh ini begini toh, oh soroh ini penting tahu untuk memaklumi. Kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Tapi jangan diri kita dipakai patokan. Sikut kita dipakai untuk orang lain. Ide Bawati, bajunya berapa? XXL, wah jelek, XL terlalu gede. L aja, saya L bagus. Kira-kira belum dia pakai gimana? Kayak lepet gitu, nggak bisa dikancingkan kan? Betul nggak? Itu artinya ngomong agama sangat luas dan sangat dalam. Luas dan dalam.
Saya sampaikan garis umum saja. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak tahu ketemu Budias tahu dari ujung kepala ujung kaki, nanti hanya kepala tahu, orang nanya tentang tangan kaki bisa jawab nggak? Karena nggak bisa, nanti orang lain ngomong kaki tangan percaya nanti, betul nggak? Padahal bukan kaki tangan saya yang diomongin. Nah, sekarang Hindu akan saya buka juga secara umum. Bisa? Oh, tidak bisa dibuka. Oke, saya leksan aja ini, tidak ditayangkan di sini ya. Brahman, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, God, Allah Subhanahu Wa Taala, sama itu. Ya, beliau memiliki petugas-petugas sinar suci beliau yang disebut div, dewa. Berapa jumlah para dewa? Tidak terhingga. Tetapi orang cerdas bijaksana mengklasifikasikan, mengelompokkan, dikecilkan menjadi 3. Ada kelompok daya cipta, ada kelompok daya pemelihara, ada daya pemeralina. Bukan perusak, nggak ada dewa perusak. Pemeralina, melebur. Kenapa lebur? Sudah tidak maksimal fungsinya, dilebur, dirubah, nanti akan menjadi yang lebih sempurna, lebih bermanfaat. Itu namanya pelebur. Kalau merusak kan yang bagus jadi tidak bermanfaat, gitu kan? Yang bermanfaat jadi, nah itu merusak, bukan begitu. Yang selanjutnya, para dewa inilah mewahyukan ajaran. Kalau di Islam malaikat namanya. Kalau kita dewa, mewahyukan ajaran yang diterima oleh para maharsi. Yang terkenal adalah Saptarsi dan banyak maharsi yang lain juga, termasuk leluhur kita di Bali banyak menerima wahyu. Cuman leluhur kita dengan den awak bisa depangan ake ngadanin itu dipegang. Aja were, ayu were itu dipegang. Makanya banyak leluhur punya lontar tapi nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya juga, nggak dipahami. Kenapa ajaran India kok diterima? Karena wahyu yang diterima oleh leluhur kita sama dengan yang di situ, maka diterima. Cuman orang tua kita tidak mau mengaku saya terima wahyu, nggak mau dia. Biarlah, nggak penting itu, tapi wahyunya yang penting. Begitu leluhur kita. Kita lanjutkan. Kalau di Islam kan Nabi yang menerima, kalau di kita maharsi. Mohon maaf karena hadir supaya kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya aparat negara, bagaimana cara menyatukan negara? Kalau di Islam ada itu. Kalau menjaga hubungan manusia seluruh dunia, hablum minan nas, betul Pak ya? Kalau menjaga hubungan manusia dalam satu negara, ukhuwah watoniyah, nggak mandang suku, bangsa, ras, budaya, agama, adat, itu ukhuwah watoniyah. Kalau dalam hubungan bermasyarakat, saudaranya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Kayak saya, pembantu saya orang Islam, hampir 2 bulan nggak pernah sholat. Saya lihat, kenapa kamu nggak pernah sholat? Kan saya kerja sama Bapak, nanti saya takut dimarah Bapak. Begitu, mana lebih mulia Allah daripada saya? Allah Pak. Nah kalau gitu sholat kamu. Saya bilang, saya nggak punya sajadah, nggak punya mukena, saya belikan sajadah, saya belikan mukena, nih sholat. Padahal yang ngasih makan dia saya, ngasih tempat tidur saya, ngasih gaji saya. Tetapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Begitu, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak di Hindu ada 3. Jadi wahyu yang diterima ini dikelompokkan menjadi 2. Weda tanpa tulis, ada weda tertulis. Maya tatu, ada tatu. Maya tatunya zaman sekarang nggak ada saya dengar yang membahas. Hanya yang tertulis saja. Dibagi 2, weda seruti, weda semerti. Weda seruti, catur weda, pancama weda. Semerti wedanga upa weda. Salah satunya Ityasa dan Purana. Ini untuk apa sih wahyu diwahyukan? Untuk mencapai tamadara ini. Untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sama manusia, manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu keyakinan. Tuhan itu sifat-sifatnya ada. Eko narayana nadi itu astikacit, kan gitu kan? Bineka tunggal ika tanhana dharma manggurwa. Apalagi ekam sapi prahbauda wadanti. Itu semua filsafat-filsafat tentang ketuhanan. Terus diberi juga ada salah satunya kan acintia, tidak terpikirkan. Kalau udah mampu tak usah dipikirkan, karena itu diyakini, gitu loh. Sedangkan dia aja di tataran otak, disalah ini salah, ini benar, gitu. Tolong diantisipasi. Masalah upacara upakan, kemudian lanjut. Inilah kemudian dikelompokkan menjadi besar semua ajaran wahyu itu menjadi 3 kerangka dasar. Tadi Tuan Jibril sudah menyampaikan, tadu atau filsafat, etika atau susila,
ritual atau upacara. Filsafat Tadua dikembangkan dengan ajaran Pancasrada. Kalau dia udah tidak yakin Pancasrada, bukan, udah tolak, gitu loh. Dia nggak percaya ada Brahman, Atman, Karman, Dharma, Moksa, jangan diterima, gitu loh. Kemudian kalau di situ ada hadis, kalau kita ada Weda seperti, karena kejadian di dunia yang ditulis. Kalau itu kejadian Nabi berbuat apa ditulis oleh sahabat Nabi, gitu loh. Ini mohon maaf, saya ngomongkan Pak Menteri Pariamijar ini. Kalau mau rukun, perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Makanya saya sengaja persamaan yang saya sampaikan ini. Islam, Hindu, gitu kan? Sesungguhnya hakikatnya semua sama. Yang selanjutnya, etika ini banyak kembangannya ajarannya. Aturan hukum hidup kehidupan di dunia. Kemudian ajaran ritual, upacara dikembangkan dengan yadnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang diplesetkan dia. Tolong pegang grade-nya. Apa itu yadnya? Yadnya adalah korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Oh, mau bertulus ikhlas juga yadnya supaya itu. Mau besar, mau sedang, mau kecil, yadnya. Mau besar, mau segi ikhlas, dudu yadnya. Yadnya upacara dibagi 3. Utama, madya, nista. Utama dibagi 3, utama yang utama yang madya, utama yang nista. Madya dibagi 3, madya yang utama, madya yang madya, madya yang nista. Nista dibagi 3, nista yang utama, nista yang madya, nista yang nista. Yang ke-10 masih ada dalam Bhagavad Gita. Toya, Palam, Puspam, dan seterusnya. Yang ke-11 yang utama masih ada. Tanpa canang, tanpa caru, tanpa mandre, niki jiwa raga tiap pindah ke canang, pindah ke caru, rarisan napi atau itu namanya Raja Yoga Marga. Itu yang tertinggi. Mana kalau dia doanya itu katanya, kalau kata di bawah tempurung, mana di bawah tempurung kelapa, itulah dipakai referensi. Dia nggak mau keluar dari dunia. Coba aja Hari Krishna saya Bapak itu ngomong agama, nggak mau keluar dari Bhagavad Gita gaya dia. Bekulak-kulak itu aja omongannya. Boleh cari dah. Saya sejak letnan 2 sampai kolonel direkrut, tapi nggak mau terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Mati tidak akan terpengaruh saya. Saya di Geria Angkasa, di Geria Nide ini, saya udah bersumpah demi kebenaran, demi leluhur kawitan, nyawa saya pertaruhkan. Ujang takut mati. Wong nyawa dua nide, betul nggak? Pangkatnya tempelan, sekarang saya nganggon pangkat brigjen, ya. Pangkat tempel, jabatan sementara sekarang jabatan ini nanti bisa kagak jabat? Hah? Harta titipan. Kalau ide sang Yudhasa tidak berkenan, punya rumah nilainya 3 triliun, bedu konslet sang yang beramu, menit hitungannya nggak usah jam, habis itu semua, betul nggak? Begitu kena beliau, ini benar ya Medipati ini cabut nyawanya. Sampuna Ratu Tiang punya 3 triliun nombok, tetap aja. Betul nggak? Kalau sudah begitu prinsip kita pegang demi kebenaran, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Kebenaran leluhur kawitan udah pasti. Kalau ajaran orang India itu, ajaran yang lari ke Amerika itu benar, harusnya dia bisa membuat India dewata atau Amerika dewata. Kenyataan di India tuh Sungai Yamuna, Sungai Gangga tercemar sekarang. Makanya guru besarnya itu saya gitu kan, kamu orang India ngapain datang ke sini ke Bali? Tuh India itu Sungai Gangganya tercemar, Yamuna datang ke sana, gunakan kehebatan kamu, doamu itu, sucikan itu. Tak gitu kan? Udaranya tercemar itu, datang pula ke negerimu. Banyak umatmu di sana yang susah juga. Di Indonesia tuh aman tentram ini, semua bersih suci. Tanah Bali itu pulau-pulau dewata. Kenapa jadi pulau dewata? Karena leluhur saya hatinya bersih, kayak gitu kan? Dalam Sarasa Muscaya itu, dengan hati yang suci, segala ilmu pengetahuan suci datang dari segala arah. Bapak Ibu sekalian ngomong masalah agama sama masalah spirit, nggak perlu baca banyak. Hati bersih, nah tepuk cara apa namanya? Bukan wahyu lah, terlalu tinggi. Inspirasi lah gitu. Hati yang bersih identik dengan cermin yang bersih. Cermin yang bersih di hadapan kemanapun, berapapun jaraknya, warnanya, besarnya, jumlahnya pasti sama, tidak pernah bohong. Tapi cermin kotor, sedekat apapun wajah kita pun nggak jelas kelihatan, betul nggak?
Demikian hakikatnya ngomong spiritual, kata kunci di hati yang bersih. Kalau hati yang bersih semua tahu, semua bisa. Tidak bisa. Kalau Islam mengatakan kun fayakun Allah, kalau di Hindu bilang apa? Om awigena mastu namasidam. Manik astegine, manik sekecap. Apa yang diniati, apa yang diucapkan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kalau sang yang widiwase, sang yang acintia, sang yang mahona melingga ring padme suci yang layang ring tuntungin rambut, ide sang yang siwa melingga ring padme berdayang hati, sang yang saraswati melingga ring tuntungin lidah, medal sang yang suara sing ada peleh di pisudo, sing ada bisa membantah gitu loh. Itu kalau hatinya bersih, bisalah terjadi itu. Itu namanya orang suci. Manusia suci, manusia dewa, bukan manusia sakti. Aman manusia sakti, cok, wah, saya paling benar gitu. Saya paling kuat, itu manusia sakti itu. Kalau manusia suci, tenang, menjelaskan. Nah, kalau saya cita-cita saya pengen jadi manusia suci, manusia dewa, tolong doakan. Cuman saya karena masih tentara gitu kan, belum bisa. Anggota salah kipasan ekor naga masih main tak-tek gitu kan. Main kiri juga masih main gitu kan. Belum bisa. Mudah-mudahan nanti setelah purna, itu karena panggilan tugas. Kalau nggak begitu kan risikonya nyawa. Makanya terpaksa, senjata nggak pernah terpaksa. Letakkan senjata. Karena itu yang sekali Tuaji tadi bilang, kalau itu tidak kesalahan beliau, karena alam kan rekoset. Kalau itu langsung goit itu orang itu, tembus pelurunya segini, tambah puteran lagi, langsung putus itu kakinya itu. Begitu, itu karena tugas. Dan perlu diketahui juga, banyak yang nanya kepada saya, Pak Jero, jadi sulingnya boleh marah nggak? Jadi pemangku boleh marah nggak? Katanya. Loh kenapa kamu nanya begitu? Ada sulingnya masih marah-marah, ada pemangku yang masih marah. Oh begitu. Gini, kalau kamu dimarahin sama sulingnya, dimarahin sama pemangku, bersyukurlah. Kenapa? Kamu dilukat oleh beliau, diruat kamu, lah gitu kan? Kalau kamu salah, kalau kamu benar, ya terima saja, nanti karma masing-masing. Tidak ada karma orang dinikmati oleh orang lain, betul nggak? Ini yang mencuri nggak mungkin orang lain yang ditangkap, pasti yang mencuri yang diproses, gitu kan? Begitu. Nah di sini lanjut, panceyatnya ini tadi begitu, termasuk upacara-upacaranya. Manusianya khususnya di sini saya sampaikan, kalau di buku kan hanya nikah, perkawinan, menggedong-gedongan, napetin, pupus-puser, kemudian dedinane, 3 bulanan, tumbuh gigi, naik dewasa, nikah lagi. Betul nggak? Sesungguhnya manusianya bukan di situ saja. Sekali Haji ini, oke, banyak membantu orang, itu juga namanya manusianya. Nyekolahkan, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, itu manusianya. Yang paling bersih lagi adalah resiannya yang kurang. Umat Salman, bagaimana resiannya nggak mengerjakan? Makanya banyak pemangku yang kalau di luar Bali pemangkunya ya sejahtera lah, karena dia jadi mangku karena belajar kan gitu kan. Kalau di Bali kan karena ditunjuk, banyak orang miskin. Begitu terlambat kan, wih mangkunya lelet kaki, gitu kan? Umatnya, padahal sesarinya 1.000, 10.000, mana cukup untuk sebulan kan gitu kan? Nah ini resiatnya yang dikurangi. Lain saudara kita Kristen, Islam luar biasa. Jadi semua yatnya ini dikelompokkan menjadi 2, nitya karma yatnya dan naimitike karma yatnya. Yatnya yang diatur berdasarkan pamukon, ada yang tidak diatur berdasarkan pamukon. Kemudian ini yang ketiga-tiganya dilaksanakan dengan 4 jalan catur marga. Bisa dengan jalan dominannya, 4-4-nya kita laksanakan. Tapi setiap orang dominannya ada yang jenana marga, ada yang bakti marga, ada yang karma marga, ada yang dia jadi pupuk bagi tanaman di sini. Kalau yang bagus-bagusnya silakan masuk ke dalam hati dan sampaikan kepada yang lain agar kebaikan tersebar kepada semua orang. Demikian. Semoga ide sang yang dewasa, para dewata yang agung, para kawitan, leluhur, dan para tetangga asuh kepada kita, para tetangga itu persuntikan, sehingga apapun kebaikan akan datang dari segala arah. Demikian kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadu sadu sadu. Om Santi 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 Om.